Sebuah pulau di timur Indonesia yang mungkin jarang terdengar dibanding dengan Pulau Bali atau Pulau Lombok. Namun percayalah, di balik namanya yang berarti bunga dalam bahasa Portugis, tersembunyi mosaik budaya, alam liar dan sejarah yang tak lekang oleh zaman. Flores adalah pulau yang tak sekedar indah, tapi juga sakral, hidup dan bijaksana. Hari ini kita akan menyelami sisi terdalam di tanah ini, dari ujung barat Labuan Bajo hingga timur Larantuka. Welcome back to Action Channel. Pulau Flores adalah salah satu pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di sebelah timur Pulau Sumbawa dan di sebelah utara Pulau Timor. Secara administratif, Pulau Flores terbagi menjadi 8 kabupaten. Kabupaten yang pertama adalah Kabupaten Manggarai Barat, yang ibu kotanya adalah Labuan Bajo. Yang kedua Kabupaten Manggarai, yang ibu kotanya adalah Ruteng. Yang ketiga Kabupaten Manggarai Timur, ibu kotanya Porong. Kabupaten Ngada, ibu kotanya Bajawa. Yang kelima Kabupaten Nagakeo, ibu kotanya Mbai. Kabupaten Ende, ibu kotanya Ende. Kabupaten Sika, ibu kotanya Momere. Dan yang kedelapan adalah Kabupaten Flores Timur, ibu kotanya Larantuka. Wilayah ini dikelilingi lautan dan ditopang oleh gunung-gunung aktif. Bahkan, sekitar 14 gunung api tercatat seperti membentuk tulang belakang pulau ini. Labuan Bajo magnet wisata internasional, dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo dan Pulau Rinca menyimpan satwa purba. Komodo satu-satunya kadal raksasa yang masih hidup hingga kini. Naik ke dataran tinggi, kita tiba di desa Wairebo. Rumah adat kerucut, beratap ilalang, kabut tebal dan sunyi dan sakral. Ruteng dikenal sebagai lumbung budaya Manggarai, dengan panorama sawalingko yang berbentuk jaring laba-laba, penanda sistem kepemilikan tanah yang sangat tradisional. Di bagian tengah kita akan bertemu Danau Kelimutu di Kabupaten Ende. Danau tiga warna yang memukau, dipercaya sebagai tempat persemayamnya arwah para leluhur. Tak jauh dari Danau Kelimutu ada Pantai Nangapangda atau Watu Pere, pantai berbatu bulat warna biru kehijauan yang unik, dan juga Pantai Panggajawa. Ke timur lagi kita sampai di Momere, kota pelabuhan yang menjadi saksi geliat gereja Katolik di masa kolonial. Dan akhirnya yang paling timur adalah Larantuka, kota religius dengan tradisi Semana Santa, prosesi Paskah paling khidmat dan unik di Indonesia, warisan dari kolonial Portugis. Flores tidak hanya satu budaya, di dalamnya hidup banyak suku. Suku Manggarai di barat, suku Ngada dan Riung di tengah, suku Liu dan Ende, suku Sika, dan suku Lamaholot di Flores Timur. Di daratan Flores ada puluhan bahasa daerah, dari Manggarai, Ngada, Liu hingga Lamaholot, yang masih dituturkan hingga kini. Tapi satu benang merahnya, semua suku Flores menjunjung tinggi adat musyawarah dan keselarasan dengan alam. Flores adalah rumah bagi ritual adat yang hidup. Di Manggarai kita mengenal tari caci, duel cambuk yang tak hanya pertunjukan, tapi juga sarana spiritual untuk menyeimbangkan hubungan manusia dengan kosmos. Di Bajawa ada ritual reba, perayaan syukur atas panen dan penghormatan kepada leluhur. Wairebo bukan hanya kampung wisata, ia adalah kampung suci tempat orang-orang datang untuk mengikat kembali diri dengan leluhur. Masyarakat Flores hidup dalam struktur adat yang kuat. Konsep rumah besar atau rumah suku, tanah warisan, hutan larangan, dan kebun bersama masih dijalankan. Sistem musyawarah atau yang biasa disebut tua adat punya kekuasaan yang seringkali lebih dihormati daripada pejabat formal. Dalam kehidupan harian, gotong royong, tenun ikat, dan pertanian jagung, padi ladang hingga kopi adalah denyut utama ekonomi lokal. Tenun Flores adalah mahakarya. Setiap kabupaten punya motif dan teknik khas. Tenun ikat Liu dari Ende,
tenun sika yang halus, tenun lama holot dengan warna-warna tanah. Walau kaya akan alam dan budaya, Flores masih menghadapi tantangan, infrastruktur yang terbatas, hingga pendidikan dan akses kesehatan. Rentanan bencana alam karena terletak di antara banyak gunung api. Namun generasi muda Flores mulai bangkit, banyak yang kembali ke kampung mengembangkan desa wisata, tenun, pertanian organik, hingga konten budaya di media sosial. Flores adalah bunga yang perlahan mekar di timur Indonesia. Ia bukan sekedar pulau wisata, tapi sebuah warisan peradaban. Datanglah bukan hanya untuk menikmati keindahannya, tapi juga untuk menghargai kebijaksanaan hidup orang-orangnya. Flores bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan yang menghargai akar, menjunjung adat, dan menanamkan harapan. Thanks for watching, and see you. Bye-bye.